Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, sahabat pecinta channel Gus Baraja. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel Gus Baraja. Insya Allah sebisa saya selalu update setiap hari dan memberikan wejangan keilmuan yang insya Allah bermanfaat untuk hidup kita semuanya. Kali ini saya akan bahas lanjutan dari video yang sebelumnya. Video sebelumnya membahas tentang konsep doa dan bagaimana agar doa kita mudah diijabah oleh Allah, tentunya untuk meningkatkan kesadaran kita akan diri kita sebagai hamba atau sebagai manusia. Tonton video saya yang sebelumnya dan kali ini adalah video lanjutannya. Keren banget tuh video yang sebelumnya, itu ilmu banget, daging banget. Jadi rugi kalau kamu lewatkan. Nah, kali ini saya akan berikan 4 cara lanjutan dari video sebelumnya, bagaimana caranya meraih keajaiban dalam hidup serta bahagia dunia akhirat insya Allah. Ya, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Namun sebelum saya sampaikan 4 hal ini, saya informasi dulu buat kamu semuanya. Segera daftarkan diri kamu untuk mengikuti acara yang saya adakan offline, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp. Ya, meningkatkan spiritual untuk mencapai keberlimpahan dengan konsep bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya di bulan Juni. Pendaftarannya sudah mulai dibuka. Segera daftarkan diri kamu. Kita iktikaf bersama di sana, kita ngaji bareng di sana, kita gali spiritual di dalam diri kita agar menjadi manusia yang berlimpah. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor Mas Roni yang tertera di layar monitor. Informasi lebih jelasnya juga ada di deskripsi ya. Kemudian yang kedua, buat kalian yang ingin mengikuti kelas online durasi 1 tahun, eksklusif banget ini karena semua fasilitas saya berikan juga sifatnya 1 tahun sekali lagi. Kemudian dapat beberapa video penjelasan, komplit banget penjelasannya, kemudian juga mendapatkan audio terapi. Setelah dapat videonya, nanti kamu akan diedukasi dengan pertemuan 1 minggu sekali ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya sama, langsung hubungi nomor teleponnya Mas Roni atau WA saja juga sama, nanti akan direspon oleh Mas Roni. Kemudian untuk kalian yang ingin curhat permasalahan kalian, saya buka 1 program lagi dengan peserta yang sangat terbatas. Setiap pertemuan hanya 5 orang saja, yaitu bedah jiwa atau problem solving, konsultasi lah istilahnya ya, pemecahan masalah untuk bisa mendapatkan solusinya. Silakan segera daftarkan diri kamu ya. Untuk pendaftarannya hubungi langsung nomor Mas Roni. Baik, kita persingkat saja. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan di sini, lanjutan dari video sebelumnya. Bagaimana caranya meraih keajaiban dalam hidup agar bahagia dunia akhirat insya Allah. Yang pertama, mulailah untuk memutuskan dalam diri agar bisa selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan, dalam setiap perkara. Sadar tidak sadar bahwa kadang-kadang kita meskipun sedang dalam punya masalah tetapi tidak ingat Allah. Ini mohon maaf, bukan berarti saya yang selalu ingat Allah, tidak. Kita saling mengingatkan. Pertama, saya mengingatkan diri saya sendiri. Yang kedua, mana tahu ternyata Anda juga membutuhkan nasihat ini ya. Libatkan semua urusanmu ya. Semua urusan libatkan Allah, apapun bentuk urusannya. Yang pertama adalah Allah. Saya dibesarkan di kultur Madura karena mama saya Madura, ayah saya Jawa. Nah, ini saya tidak bicara rasis, tidak ya. Hanya ada 1 ilmu yang sangat unik, sederhana banget, yang sering disampaikan oleh orang-orang tua di zaman dulu. Terutama mbah saya selalu mengatakan, abah dari ibu saya, abah dari umi saya, mengatakan apa-apa itu bi Allah. Apa-apa itu maksudnya oleh Allah. Semuanya oleh Allah. Tidak ada yang atas kehendak kita, semuanya atas kehendak Allah. Diberikan senang oleh Allah, diberikan susah juga oleh Allah, di ACC oleh Allah. Jadi ini pelajaran sederhana, ternyata itu melekat dalam hati saya, yang selalu saya berpikir ketika saya ingin
melakukan sesuatu, ketika saya bermunajat sesuatu ataupun saya dapat sesuatu dari Allah, saya selalu katakan, iya, oleh Allah diberikan sesuatu, oleh Allah diberikan kemudahan, oleh Allah diberikan keajaiban, selalu oleh Allah. Sederhana sebenarnya, tetapi itu menancap banget di hati saya. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan di poin pertama ini adalah, ayo teman-teman, setiap urusan mulailah atau libatkan selalu Allah di dalamnya. Pertama harus Allah, karena banyaknya masalah yang datang ke dalam hidup kita itu kita mengawalinya selain daripada Allah. Mohon maaf, saya tidak menuduh atau tidak menyudutkan Anda semuanya. Tidak ada kata terlambat. Selama kita mau merubah diri, Allah pasti juga akan merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan begitu. Artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah dirinya sendiri. Dimulai dari diri kita dulu, ya. Yang pertama, mulailah libatkan Allah. Ini terhubung banget dengan penjelasan yang atau video saya yang sebelumnya. Makanya agak sedikit mirip-mirip penjelasannya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mulailah dari sekarang. Dari sekarang, buat kamu yang ngerasa punya masalah, bangunlah sebuah konsep keyakinan yang benar di dalam diri kita. Membangun keyakinan itu sebenarnya sederhana. Keyakinan itu standarnya adalah apa yang paling dominan di hati kita. Jadi ketika ada banyak keyakinan negatif atau ada banyak kata-kata atau perasaan yang negatif dalam diri kita, sejatinya itulah yang kita yakini. Jadi kalau kita yakin bahwa suatu saat Allah pasti rubah nasib saya menjadi baik, maka itu juga yang akan terjadi. Itu juga yang sebenarnya kita yakini. Kalau setiap hari repetisi, istiqomah, diulang-ulang, kita selalu dalam energi positif, selalu dengan kata-kata yang positif, selalu dengan perasaan yang positif, maka sejatinya keyakinan kita yaitu tadi, yaitu hal-hal yang positif. Sederhana konsep keyakinan itu. Saya pernah mengatakan begini, yakin itu adalah kunci utama. Kalau nggak bisa yakin gimana? Setidaknya engkau percaya sama Allah. Percaya akan apa? Percaya akan janji-janjinya Allah. Kalau masih tidak bisa percaya, setidaknya patuh. Patuh pada apa? Patuh apa yang sudah menjadi peraturan dari Allah untuk manusia, untuk alam, untuk manusia. Nah, peraturan ini adalah salah satunya adalah konsep law of attraction atau hukum tarik menarik. Ya, jadi itu sebenarnya sebuah peraturan yang Allah berikan atau Allah terapkan di alam semesta yang kita tidak bisa keluar dari situ. Peraturan tersebut adalah apapun yang kamu rasakan itu energi, dan energi tersebut akan terpancar ke alam semesta sehingga alam semesta akan mengembalikan sesuai energi yang kita pancarkan. Ya, ini masuk dalam penjelasan keyakinan sebenarnya. Kesimpulannya dari poin kedua adalah untuk membangun konsep keyakinan, yaitu mulailah berulang-ulang memikirkan bahwa Allah pasti mudahkan, Allah pasti berikan solusi. Diulang-ulang sehingga itu bisa mendominasi dalam perasaan, dalam jiwamu atau dalam bawah sadarmu. Ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperluas dan memperkuat kualitas ibadah dohir dan batin. Nah, ibadah dohir tidak perlu saya jelaskan komplit, panjang nanti videonya nggak selesai, ya. Ibadah dohir adalah ibadah yang kamu lakukan. Ini mumpung bulan Ramadan, jadikan bulan Ramadan ini adalah sarana meraih keajaiban. Mengapa demikian? Setiap apapun yang kita lakukan pada dasarnya itu ibadah, ya. Yang kita lakukan, ya, maksud saya sholat jadi ibadah, jadi nilai ibadah. Kerjaan kamu yang kamu kerjakan jadi nilai ibadah. Wiritanmu jadi nilai ibadah. Dan Ramadan adalah bulan ampunan. Nah, hubungannya dengan bulan ampunan apa keajaiban itu? Salah satu 8 pintu rezeki adalah dengan memperbanyak memohon ampun atau minta ampun sama Allah dengan beristighfar. Seperti istighfarnya Nabi Allah Yunus mungkin. Ya, intinya meminta ampun, karena kita tidak akan pernah luput dari dosa. Dosa mata, dosa dohir, dosa pikiran, dosa perasaan, dosa hati. Tidak hanya berdosa pada orang lain, tapi berdosa pada diri sendiri. Loh, kok seperti itu konsepnya? Ya, sejatinya ketika kita terus larut dalam kesedihan, kita dolim terhadap diri kita sendiri.
Dengan kata lain, kalau kita zalim terhadap diri sendiri, berarti kita berdosa terhadap diri sendiri. Itu pentingnya kita mencintai dan memaafkan diri sendiri. Kemudian yang terakhir, ya, penjelasannya singkat saja tapi insya Allah padat, asal benar-benar kamu pahami apa yang saya sampaikan. Pun saya juga menggunakan kalimat atau kata-kata yang tidak sulit untuk difahami. Saya menggunakan bahasa dapur sebenarnya. Bahasa keseharian kita maksudnya. Yang terakhir adalah memperkuat konsep di dalam diri akan keberlimpahan. Bagaimana caranya agar hidup berlimpah? Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang yang pertama, yaitu konsep doa tentang keberlimpahan itu sebenarnya. Ud'uni astajib lakum. Memintalah padaku, berdoalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Itu kata Allah. Nah, konsep doa itu adalah tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apapun yang kita ucapkan, bahkan apapun yang kita lakukan. Ya, itu konsep keberlimpahan. Semakin kita mengulang-ulang perkara yang baik, yang positif, maka sejatinya kita ingin hidup kita berlimpah, dan pasti akan Allah berikan keberlimpahan itu. Berlimpah itu bukan banyaknya ya, tetapi keberlimpahan adalah bicara tentang seberapa puas diri kita terhadap apa yang sudah Allah berikan. Puas ini hubungannya dengan syukur. Ya, tidak dilihat dari banyak atau sedikitnya apa yang kita miliki, tetapi dilihat dari nikmatnya, kualitas yang sudah Allah berikan. Jadi bagaimana kita bisa menghargai air putih, bisa bersyukur terhadap air putih, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Menikmati, ya, tidak hanya perkara mengucapkan alhamdulillah, tetapi esensinya adalah bagaimana kita bisa menikmati. Karena bahasanya dari la in syakartum la azidannakum itu bicara nikmat. Gitu. Kalau kita rasakan nikmatnya, Allah akan tambah nikmatnya. Lanjutannya juga wala in kafartum min adzabil syadid. Kalau kita kufur atau mengingkari nikmatnya, ya Allah akan ambil nikmatnya, Allah ganti dengan kebalikan dari kenikmatan, yaitu kesengsaraan atau siksa yang pedih. Seperti itu. Jadi konsep keberlimpahan itu sederhana, bagaimana kita bisa mengulang-ulang hal-hal yang positif di pikiran kita, mengulang-ulang kata-kata yang positif dari lidah kita, dan mengulang-ulang sesuatu yang positif yang kita rasakan. Nah, disinilah berlaku hukum tarik-menarik. Lagi-lagi bicara tentang law of attraction. Jadi kalau law of attraction kita anggap sesuatu yang melenceng dari agama, menurut saya kurang tepat. Karena kebetulan aja ini bahasa Inggris, lalu kita menganggapnya ini tidak sesuai anjuran agama. Enggak. Kalau kita ketemu inti poinnya, apa yang dimaksud di dalam esensi dari law of attraction, maka sejatinya kita akan menemukan dari ajaran kita, yaitu terutama Islam. Jauh sebelum law of attraction ada, di dalam Islam sudah dijelaskan, semuanya sudah dijelaskan. Gitu ya, tentang sangka yang harus positif, Allah itu bagaimana sangka hambanya, kemudian tentang ucapan-ucapan yang harus baik ya, bahwa ucapan kita adalah doa, kemudian bagaimana perasaan kita agar tetap baik ya. Di sini nih kita harus juga husnudzon, berbaik sangka ya, itu bisa berasal dari benak kita. Dengan kata lain, perasaan yang harus kita kontrol dalam kondisi yang positif. Seperti itu teman-teman. Semoga 4 hal ini bisa kamu pahami. Kalau nggak paham, gampang, tinggal diputar ulang videonya sampai benar-benar paham ya. Ini esensi yang saya sampaikan. Video kemarin dengan video sekarang itu sebenarnya nyambung. Selamat praktek teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.